Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS ya. Bab yang pertama atau unit yang pertama di semester 1 ini yaitu tentang sayangi alam Indonesia. Oke, kita langsung lanjut saja ya. Nah, kita akan belajar tentang ruang. Ruang itu sebenarnya apa sih? Kalau dalam ilmu sosial, ruang itu artinya seluruh permukaan yang menjadi tempat makhluk hidup. Jadi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan gitu ya. Nah, makhluk hidup itu bisa tinggal di mana saja. Kita bisa tinggal di dalam bumi, di bawah permukaan tanah bisa. Di atas permukaan tanah seperti manusia kita tinggalnya ini di atas permukaan tanah. Atau bisa juga nah, ini di atas permukaan bumi, artinya dia melayang di udara. Nah, gitu. Nah, ruang itu terdiri dari daratan, lautan, dan juga udara. Oke, yang selanjutnya. Nah, di dalam ruang ya, di bumi ini itu ada sarana dan prasarana yang bisa mendukung kehidupan manusia. Ada fasilitas yang bisa digunakan untuk mendukung kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya yang sudah diciptakan oleh Allah maupun dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya, ada unsur lingkungan alam ya yang artinya itu sudah ada studi di bumi ini, sudah ada di alam yang diciptakan oleh Allah langsung. Ada gunung, ada laut, ya, ada sungai, kemudian ada pantai, yang semua itu sudah diciptakan Allah dari awal sehingga manusia dan makhluk hidup yang lainnya itu bisa hidup di bumi. Ada juga yang lingkungan buatan. Buatan itu artinya dibuat oleh manusia seperti gedung-gedung, kemudian kita membuat waduk ya dan lain-lain banyak. Nah, dan antara satu ruang dengan ruang lainnya itu saling berkaitan. Jadi apa yang terjadi di darat itu juga bisa berkaitan dengan yang terjadi di laut. Contohnya, misal terjadi banjir ya, banjir yang terjadi atau tsunami ya, itu kan dari laut. Kemudian masuk ke darat dan merusak yang ada di darat. Jadi yang di laut terkena imbasnya atau terkena efeknya, yang di darat juga terkena efeknya. Jadi semuanya saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya nih kita akan membahas tentang letak wilayah Indonesia. Yang pertama adalah letak astronomisnya. Letak astronomis itu apa sih? Jadi letak astronomis itu adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu apa? Nih, garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi. Jadi ini garis yang melingkari bumi, tapi garisnya garis khayal. Garis khayal itu gimana? Jadi garisnya itu nggak benar-benar ada, jadi cuma dibuat atau digambar oleh manusia. Aslinya di bumi ini nggak ada garisnya itu. Gitu, itu garis buatan. Dan garis bujur juga sama, itu juga garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan ya, utara dan selatan. Kalau lintang itu yang melintang, melingkari bumi. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada gambar, mungkin gambarnya agak kurang jelas ya, nggak apa-apa. Nah, kita akan belajar nih, yang garis lintang itu yang mana sih? Ini loh, garis lintang tuh yang ini. Nah, yang melintang seperti ini di bumi. Nah, melintang begini. Nah, itu seperti melingkari bumi garisnya. Nah, ini namanya garis lintang. Ya, garis lintang. Kalau garis bujur yang mana? Garis bujur tadi kan yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Kutub utara kan di atas sini ya, di atas sini. Kutub selatan di bawah sini. Nah, berarti garisnya yang menghubungkan dari atas ke bawah, yang ini. Nah, yang ini atau di sini juga bisa dibikin garis bujur. Nah, jadi yang tegak lurus seperti ini, ya. Yang seperti ini nih, yang garisnya vertikal ya, ini garis bujur. Kalau yang melintang seperti ini, ya namanya garis lintang. Ya, garis yang horizontal. Sudah tahu bedanya ya? Ini lintang, ini bujur. Oke, lanjut. Nah, letak astronomis Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Jadi di gambar yang ini tadi nih,
Nah, ini tuh ada angkanya sebenarnya. Jadi garis-garisnya ini tuh diberi angka. Nah, diberi angka. Lintang utara tuh yang ini garisnya, ya. Ini lintang utara. Ini lintang selatan. Nah, Indonesia terletak di antara lintang utara dan lintang selatan. Bujur timur, garisnya yang ini ya. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur sebelah sini. Nah, jadi Indonesia letaknya kan di sini nih. Di wilayah ini. Ini peta Indonesia ya. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu, sudah pernah lihat. Oke, nah Indonesia berdasarkan letak astronomisnya tadi itu termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis itu yang seperti apa? Wilayah tropis itu ya ciri-cirinya adalah sinar mataharinya itu selalu ada sepanjang tahun. Jadi setiap hari itu kita selalu dapat sinar matahari. Karena ada beberapa negara lain yang tidak dapat sinar matahari setiap hari karena letaknya mungkin terlalu di utara atau terlalu di selatan. Gitu ya. Dan juga suhu udara di Indonesia itu tidak terlalu ekstrim dan nyaman. Maksudnya kalau panas nggak terlalu panas banget dan kalau dingin nggak terlalu dingin banget sampai bersalju. Ya, karena ada negara-negara yang punya 4 musim, yaitu mereka ada panas, ada musim salju, musim semi, dan musim gugur. Nah, itu suhu udaranya kadang perubahannya terlalu drastis. Kalau pas musim panas jadi panas banget, kalau pas musim dingin dan bersalju suhunya sampai dingin sekali, ya, sampai air aja bisa membeku jadi es. Dan kemudian karena kita masuk wilayah tropis, maka siang dan malam itu waktunya hampir sama. Gitu, lamanya rata-rata hampir sekitar 12 jam ya, siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Karena ada negara-negara tertentu yang siangnya cuma sebentar, siangnya cuma beberapa jam, malamnya yang lama. Ada juga yang kebalikan, malamnya cuma sebentar, siangnya yang lama. Gitu. Oke, nah tadi letak astronomi sudah, sekarang kita bahas letak geografis. Letak geografis itu ya, jadi berdasarkan di peta, Indonesia itu terletak di antara 2 benua. Benua apa saja? Benua Asia dan Australia. Nanti kita lihat di peta. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra. Samudra itu artinya lautan yang luas sekali. Ya, yang besar lautannya dan juga dalam. Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita lihat di petanya. Nah, maaf ya kalau agak kurang jelasnya. Indonesia terletak di antara 2 benua. Ya, yaitu benua Asia, ini di sebelah utara ya, utara kan di atas ya, dan benua Australia, ini benua Australia di selatan. Nah, bagian bawah ini selatan, bagian atas utara. Dan juga Indonesia terletak di antara 2 samudra. Samudra tadi lautan yang luas sekali ini ya, ini lautannya besar sekali luas. Nah, ini juga samudranya luas. Nah, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Jadi Indonesia ini letaknya strategis. Ya, terletak di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Oke, nah batas wilayah Indonesia. Indonesia itu kan juga berbatasan dengan negara-negara lain ya. Kita juga bertetangga nih. Kita punya tetangga negara lain. Di sebelah utara itu yang atas ya. Teman-teman perhatikan ini kompasnya. Utara itu letaknya di atas. Jadi kalau di peta itu bagian yang atas ya. Itu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan ada negara yang lain juga ya, Laut Cina Selatan juga ada. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Selatan itu daerah yang bawah ya, bawah. Nanti teman-teman bisa lihat di peta, di buku modul juga sudah ada. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Kalau yang barat itu di sebelah, nah ini barat di sini. Nah kalau di peta tuh bagian sebelah kiri, itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, sebelah timur tuh di sini. Nah, ini timur. Oke, nanti teman-teman bisa perhatikan di peta yang ada di buku ya. Oke, nah letak geografis Indonesia. Tadi kan Indonesia strategis banget tuh, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Itu ada manfaatnya karena Indonesia letaknya strategis ya, mungkin pas di tengah-tengah nih, maka Indonesia itu dijadikan jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Jadi zaman dulu itu kan orang-orang kalau mau berdagang ya, itu kan lewatnya laut tuh. Nah, Indonesia kan banyak lautnya. Jadi mereka kalau mau ke negara lain tuh biasanya pasti lewat Indonesia. Ya, jadi Indonesia termasuk di jalur pelayaran dan juga perdagangan. Indonesia itu kan juga kaya akan sumber daya alam, banyak hasil rempah-rempahnya. Sehingga ketika banyak negara lain yang datang, bisa saling melakukan pertukaran, bisa saling jual beli ya, dagang.
Nah, sehingga mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia karena banyak orang yang datang, banyak orang yang mampir, ya. Jadinya ekonomi Indonesia lebih baik dan juga budayanya juga masuk ke Indonesia, ya. Budaya-budaya dari luar itu bisa ikut masuk ke Indonesia, termasuk penyebaran agama, ya. Agama Islam itu salah satu penyebarannya adalah lewat jalur perdagangan yang dibawa oleh negara lain masuk ke Indonesia. Mereka berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, tapi selain manfaatnya sebenarnya juga ada efek buruknya, ya. Misalnya dalam hal ekonomi, efek buruknya Indonesia bisa karena banyak yang lewat-lewat Indonesia, ya. Jadi bisa untuk berdagang barang-barang yang ilegal atau yang sebenarnya tidak boleh diperdagangkan seperti narkoba. Nah, juga budayanya juga ada efek buruk, budaya-budaya luar, ya, yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia tuh juga ikut masuk. Jadinya kita harus memilih kebudayaan dari luar itu, dia kita pilih dan kita pilah. Kalau yang baik sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam, ya, kita boleh ikut. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia, ya, yang kebudayaannya itu buruk, ya, lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan. Jadi gitu ya teman-teman, ya. Oke, untuk tugasnya, nah tugasnya ini insya Allah cukup mudah, teman-teman insya Allah bisa ya. Kita menggambar, ya, tugasnya teman-teman menggambar peta 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Indonesia itu kan sebenarnya punya banyak sekali pulau, ada ribuan pulau. Nah, tapi tugasnya teman-teman hanya menggambar 5 saja, 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Yaitu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, nih kita tinggal di sini nih di Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Nah, hanya 5 ini saja yang digambar, ya. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini, ya. Nanti ketika teman-teman menggambar diberi keterangan, diberi tulisan seperti ini, Sumatera, Jawa, Kalimantan, gitu ya. Dan juga diberi warna yang bagus, warnanya yang berbeda-beda seperti ini, sehingga menarik. Oke, bisa ya? Bisa ada tunggu tugasnya hari ini, ya, maksimal nanti pukul 8 malam. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasan Ustazah, ya, tentang Indonesia, letak geografis dan letak astronomis. Insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.